sifat-sifat wanita yang harus diperhatikan. Ya, di antaranya pertama agamanya. Kemudian yang kedua kecantikannya. Yang ketiga kecantikannya. Kemudian gadis ya. Kalau bisa gadis, kalau enggak janda juga enggak apa-apa ya. Kemudian yang keempat ya di antaranya sebagian orang berpendapat kalau bisa bukan kerabat dekat, nanti akan kita bahas ini. Bukan sepupu. Ya. Kemudian dari keluarga yang baik-baik dan yang lainnya ya. Kemudian yang kelima subur. 6 dari keluarga baik-baik. Dan lain-lainnya. Yang pertama agamanya. Dan itu sudah pasti karena tidak mungkin kita bisa bahagia kecuali memiliki istri yang soleha. Kita semua tahu bahwasanya wanita cantik itu penting. Tetapi kalau dia tiap hari ngomel, jadi rusak kecantikannya ya. Tapi wanita kalau wajahnya tidak begitu cantik atau cantik biasa-biasa tetapi lemah lembut, akhlaknya mulia, penurut, maka dia luar biasa. Saya punya kawan, dia bilang, Ustaz, saya punya istri 3. Ya. Istri saya yang kedua Ustaz, Masya Allah. Biasa aja Ustaz, tapi kalau saya ke rumah, dia bukakan kaos kaki saya, dia bukakan sepatu saya. Sebelum saya sampai, Abi mau makan apa? Saya masain, Masya Allah ya. Tidak bilang, udah makan yang ada, bersyukur kepada Allah. Dia bilang, makan apa? Kemudian dia masakin. Nanti kalau saya datang, dia siapin makanan. Tulang-tulang itu, kalau ada ikan, dia lepasin semua tulangnya. Itu yang saya tidak bisa lepas dari dia ya. Ini cerita teman saya ya. Jadi, akhlak itu sangat apa? Berpengaruh. Dan tidak mungkin kita bisa mendapatkan seorang yang berakhlak mulia kecuali memang dia agamanya bagus ya. Agama bagus maksud dalam hal bukan rajin sholat aja, bukan cuma hafal Quran. Tapi kita tanya sama orang sekitar bagaimana dia akhlaknya bagus atau tidak. Di antara ciri wanita berakhlak mulia, dia berakhlak mulia sama ibunya. Antum sudah terlanjur daripada nikah. Ini kita bicara yang jomblo-jomblo. Yang jomblo-jomblo kalau mau menikah, cari lihat, tanya gimana akhlaknya sama ibunya, tanya. Kalau dia ternyata anak ini baik sama orang tua, tidak sombong, tidak angkuh, ditambah dengan agamanya, ya maka baik. Tapi percuma misalnya hafiz Quran, hafizatun bil Quran, akhwat ini 30 juz tapi sombong. Kita ngelamar, ente hafalan juznya berapa? Udah. Berapa juz apa? Juz amma. Wah udah. Ente waktu nador aja sudah kalah, apalagi kalau sudah nikah lebih kalah lagi. Jadi mau saya agama itu penting ya. Dengar Habibi ya. Si jomblo kasihan. Jadi apa namanya? Dengan agama itu kita bisa meyakini anak kita bakalan dipelihara oleh seorang wanita yang bertanggung jawab, yang bisa bertanggungjawabkan agama anak kita. Adapun kalau ibunya tidak tahu apa-apa, gimana mau murajaah Quran, bagaimana mau didik, dia tidak ngerti agama, senangnya dunia saja, senangnya nonton, senangnya apa. Susah ya. Ada sebagian mengatakan, Ustadz, ini ada perempuan cantik, agamanya kurang. Ada yang agamanya bagus, cantiknya kurang. Saya pilih mana? Pilih mana Ustaz? Saya bilang ya pilih yang agamanya bagus. Ustaz ini saya tertariknya sama yang cantik Ustaz. Insya Allah saya bisa olah nanti. Ya kita bilang ya kalau kau pintar masak, kau bisa jadi ya berasmu kau olah jadi enak. Tapi kalau kau nggak pintar masak, kau yang dimasak sama istrimu. Baik. Jadi agama kemudian kecantikan. Kecantikan sangat penting. Dalilnya kita disuruh nazar. Tidaklah nazar kecuali berkaitan dengan apa? Kecantikan. Nabi SAW juga melihat tidak cocok, Nabi tidak terima. Karena kalau dengan wanita yang cantik artinya kita lihat tertarik, kita bisa sayang sama dia. Tapi kalau kita tidak tertarik, kita nekat nikah sama dia, akhirnya kita tidak sayang sama dia, akhirnya kita mendoliminya, akhirnya kita tidak cinta sama dia dan repot. Mending kita lepaskan biar dinikahi sama orang lain yang sayang sama dia. Ya. Ngapain kita menyusahkan diri kita membuat kita tidak bahagia dan ngapain kita mendolimi putri orang lain ya. Maka kalau kita lihat tertarik nikah, kalau enggak jangan nekat maju. Jangan nekat maju. Karena kecantikan ada 2. Kecantikan pertama kecantikan yang ijma, disepakati oleh semua orang ini cantik. Enggak ada yang khilaf tentang oh ini cantik. Semua sepakat. Nah, wanita yang kecantikannya ijma susah kita dapatkan ya. Tapi yang kita dapatkan yang khilaf.
Ya khilaf. Ada yang bilang cantik, ada yang nggak bilang nggak cantik. Yang penting menurut antum yang rojih dia cantik. Mau orang bilang nggak cantik bukan urusan saya. Menurut saya dia cantik sudah. Ente maju ya. Ente maju. Ya. Dan kita juga harus tahu diri ya. Tahu diri. Sebagian orang masya Allah standar kecantikan tinggi sekali. Saya mau cari akhwat yang nilainya 9,6, masya Allah putih tinggi mancung. Sementara dia pendek hitam kemudian pesek. Jadi orang yang wajar kita tahu diri ya. Bagi saya yang penting Anda tertarik. Kalau bisa cantik itu yang terbaik tentunya. Agar kita bisa menundukkan pandangan, tidak ngelirik sana, ngelirik sini. Tapi kita harus tahu diri. Kalau ente punya kemampuan, kelebihan, ente boleh milih. Misalnya ente duit banyak ya, ente pilih terserah. Ya, ngantri akhwat terserah. Tapi kalau ente duit pas-pasan, sudahlah, ente ngalah aja lah. Baik. Yang berikutnya gadis. Gadis karena orang wanita yang gadis dia kecantikannya akan lebih sempurna kepada seorang laki karena laki tersebut cinta pertamanya. Oleh karenanya Aisyah berbangga, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau engkau membawa ontamu, kemana kau tambatkan? Apakah kepada pohon-pohon atau tumbuhan yang sudah pernah dihinggapi oleh onta-onta yang lain atau tumbuhan yang masih baru?" Kata Nabi, tentu kepada tumbuhan yang baru. Artinya Aisyah bangga, dia sendiri satu-satunya wanita yang gadis. Yang lain semua istri Nabi adalah apa? Janda ya. Oleh karenanya waktu Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu menikah, maka Jabir ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tazawwajta ya Jabir? Kau sudah menikah?" Waktu safar. Kemudian Nabi ngobrol sama dia berdua. Nabi perhatian sama jomblo ya. Nabi tanya, "Tazawwajta ya Jabir? Kau sudah nikah?" "Sudah ya Rasulullah." Oh ternyata sudah. Rasulullah SAW bertanya, "Bikran am sayyiban? Kau menikahi janda atau gadis?" Kata dia, "Sayyiban." Saya nikah janda. Kata Rasulullah SAW, "Halla tazawwajta bikran? Tuda ibuha wa tuda ibuka, tula ibuha wa tula ibuka." Kenapa kau tidak menikah dengan seorang gadis ya Jabir? Kau bisa mencandainya, dia bisa mencandaimu. Kau bisa menciumnya, dia bisa menciummu. Tula ibuha, sebagian ulama mengatakan dari ludah, yaitu kau bisa meletakkan liurmu di mulutnya, dia bisa meletakkan liurnya di mulutmu ya. Mohon maaf jomblo ya. Jadi itu anjuran tapi tidak harus. Ternyata Rasulullah SAW yang menganjurkan orang untuk menikahi dengan gadis, beliau sendiri menikah dengan apa? Para janda. Menunjukkan beliau tidak mengutamakan hawa nafsunya. Dan para ulama membahas setiap janda yang Nabi nikahi itu pasti ada maslahatnya. Pasti ada maslahatnya. Kalau Nabi mau ikuti hawa nafsunya, dia akan milih semua apa? Gadis. Nabi pun menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha pun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya kalau kita bisa menikahi gadis itu lebih baik karena dia akan fokus cintanya kepada kita. Dia tidak pernah mengenal lelaki yang lain ya. Oleh karenanya di antara nikmat yang Allah sebutkan di surga tentang bidadari, Allah mengatakan ya apa namanya? Fihinna qasiratu tarf lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Bahwasanya di surga ada bidadari-bidadari yang tidak pernah disentuh oleh lelaki maupun wanita, jin manapun. Artinya dia murni untuk sang suami. Tapi sekarang kalau nggak dapat gadis janda juga tidak mengapa. Kemudian yang berikutnya kita kesini dulu. Subur kata Nabi SAW, "Tazawwajul wadud al-walud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah." Nikahilah wanita yang dia subur. Dari mana kita wanita subur? Ya lihat saudara-saudarinya bagaimana, ibunya dia berapa bersaudara. Dia ternyata 12 bersaudara. Wah ini subur insyaallah. Kakaknya gimana? Kakaknya anaknya 10. Wah ini subur insyaallah. Tapi kalau dia cuma 2 bersaudara, 1 bersaudara, berarti mungkin kurang subur. Ya, dari secara gen mungkin kurang subur. Bukan berarti tidak boleh. Bukan berarti enggak boleh nikahi wanita mandul, boleh. Tapi kalau ada pilihan, hendaknya kita milih yang apa? Yang subur ya. Karena Rasulullah mengatakan, "Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah." Karena aku akan bangga dengan jumlah kalian yang banyak pada hari kiamat. Dan kita nanti kalau punya anak banyak, kita senang banyak yang doain kita. Kalau kita sudah besar, banyak kita mengunjungi ke rumah sini, apalagi kita punya cucu 100, Masya Allah. Bayangkan, untung pas lagi lebaran, cucu 100 kumpul, Masya Allah. Tidak mungkin antum punya cucu 100, kecuali istri antum 4. Taib. Kemudian dari keluarga baik-baik, ya ini penting juga dari keluarga baik-baik. Karena kita ingin hidup tentram, kalau kita besan kita atau mertua kita ternyata tidak mengerti tentang agama, repot. Ini maksud saya kalau ada pilihan. Ya. Tapi kalau ternyata besan kita, mertua kita nggak tahu agama, tapi calon istri kita benar-benar soleh, nggak ada masalah. Yang penting kita dengan dia. Tetapi kalau ada pilihan ternyata calon mertua baik, ngerti agama, ngerti sunnah, itu lebih baik karena kita sering nyambung.
Karena ngobrol ngerti, kita begini dia ngerti. Karena mertua kita sudah ngaji gampangannya. Ya. Kemudian yang terakhir, kalau bisa bukan sepupu, ini sebenarnya tidak ada dalilnya, ya. Bahkan bertentangan dengan dalil, karena pernikahan di antara sepupu di zaman sahabat juga banyak. Bahkan Nabi SAW menikahkan Ali dengan siapa? Fatimah. Ya. Karena Nabi sepupunya Ali bin Abi Thalib, Fatimah putrinya Nabi, dan hubungannya sangat apa? Sangat dekat. Tetapi ini kembali kepada perkara duniawi, ya. Menurut penelitian para ahli, ya, saya tadi baca-baca sedikit, bahwasanya kalau pernikahan kerabat dekat sama sepupu, kemungkinan penyakit, ya, karena DNA yang sama menimbulkan rawan penyakit, ya, cacat, ya. Kata mereka kalau sepupu pertama ada kemungkinan 12% sekian, saya agak lupa tadi angka-angkanya. Kalau menikah dengan sepupu yang kedua kali, jadi jaraknya lebih jauh lagi, itu berkurang lagi, mungkin cuma 5% kemungkinan timbul apa? Bayi cacat. Kemungkinan semakin jauh dia baru bisa hilang pada sepupu yang ke-6 atau sepupu yang ke-7. Tapi itu cuma perkiraan. Buktinya banyak orang menikah sepupu juga, anaknya sehat-sehat saja. Tetapi kemungkinan itu ada. Ini pertama. Adapun syariat memandang bukan dari sisi kedokteran. Dulu mereka tidak memandang itu. Yang mereka mandang adalah kalau kita menikah dengan sepupu, rawan timbul pemutusan silaturahmi. Kenapa? Kalau kita ribut sama istri kita, kita ribut sama om kita. Kita ribut sama tante kita, dan itu rawan timbul pemutusan silaturahmi, ya. Akhirnya kan rahim harus kita jaga. Tapi kalau orang jauh, kita nggak ada hubungan kekerabatan secara rahim, tidak ada hubungan dengan mertua. Tapi kalau kita nikah dengan sepupu, ternyata ya mertua kita om kita, mertua kita tante kita, mertua kita bibi kita. Kalau ada masalah, istri kita pun sepupu kita, rahim kita. Masalah berarti kita putus silaturahmi. Masalah dengan tante, putusan silaturahmi. Dari sisi itu mereka mengatakan sebaiknya menikah dari yang jauh. Tetapi saya katakan dalil menunjukkan tidak demikian. Ini kembali kepada masing-masing. Ya, Rasulullah berkata tentang masalah dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Taib.